Halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Sebagai orang yang suka main game, pasti kita bakal cari HP yang bagus ya biar main gamenya lancar. Tapi kadang duit kita juga terbatas dan bahkan nggak nyentuh angka 2 juta. Mau nggak mau kita harus cari HP yang dibanderol di bawah harga 2 jutaan yang performanya cukup oke buat menunjang kegiatan bermain game. Nah, di video kali ini Kuliah Sore mau bahas nih HP-HP apa aja yang punya kriteria tersebut. Oke deh, gak usah berbasa-basi lagi, langsung aja berikut adalah 10 HP gaming 1 jutaan buat tahun 2021. Yang pertama, Infinix Hot 10 Play. Yang pertama ada Infinix Hot 10 Play. Smartphone ini baru aja rilis nih di bulan Februari ini dengan berbekal chipset MediaTek Helio G25. Buat harga 1,2 jutaan, chipset ini udah oke banget, apalagi buat kalian yang dananya minim banget. Buat dipakai main game Mobile Legends, HP ini udah enak banget dengan kasih kita opsi high frame rate dan ini beneran mulus banget. Buat layarnya sendiri, Infinix Hot 10 Play ini dibekali dengan layar berpanel IPS dengan resolusi HD+ dan luas layar 6,82 inci. Ini beneran gede ya dan enak banget buat dipakai main game. Kalau baterainya ini juga nggak main-main. Dengan harga segini lagi-lagi Infinix berani kasih HP dengan kapasitas baterai 6000 mAh yang super duper awet buat dipakai main game. Buat harga sendiri, Infinix Hot 10 Play dibanderol dengan harga 1,2 jutaan. Buat kalian yang tertarik membelinya, kalian bisa cek link di deskripsi. Yang kedua, Redmi 9C. Yang kedua ada Redmi 9C. Smartphone ini rilis bulan Agustus tahun 2020 kemarin dengan berbekal chipset MediaTek Helio G35 dengan fabrikasi 12 nm dan dukungan kartu grafis PowerVR GE8320. Buat performa main gamenya ya HP ini udah lumayan buat dipakai main game-game kelas menengah ke bawah kayak Mobile Legends atau Asphalt 9. Di sektor layar, smartphone ini dibekali dengan layar berpanel IPS yang punya resolusi HD+ dan luas layar 6,53 inci yang udah enak buat aktivitas nonton atau main game. Terus, HP ini juga dibekali dengan baterai berkapasitas yang cukup gede nih, yaitu 5000 mAh yang pastinya bakalan awet buat dipakai seharian. Buat harga sendiri, Redmi 9C dibanderol dengan harga Rp1.678.000. Kalau kalian tertarik buat membelinya, kalian bisa cek link di deskripsi. Yang ketiga, Realme C3. Yang ketiga ada smartphone yang rilis awal tahun 2020 kemarin nih. Yap, ini adalah Realme C3 yang pakai chipset MediaTek Helio G70 yang punya fabrikasi 12 nm dan punya kartu grafis Mali G52 MC2. Buat aktivitas main game, smartphone ini tentu udah enak banget buat kebutuhan sehari-hari. Buat main Mobile Legends, HP ini udah dapetin grafik high frame rate. Buat main PUBG Mobile juga udah dapetin Smooth Ultra dan game-game lain yang dimainin di HP ini tuh enak banget. Ya meski nggak direkomendasiin buat main game-game berat kayak Genshin Impact, tapi setidaknya HP ini bisa enak buat mainin 99% game yang ada di Play Store saat ini. HP ini juga punya layar HD+ dengan panel IPS-nya. Tentu layarnya ini bisa menghemat daya ya, karena resolusi HD Plus-nya bakal ngebantu banget buat main game kalian bertahan lebih lama. Apalagi baterai yang dibawanya ini juga udah lumayan gede, yaitu 5000 mAh yang sayangnya kecepatan ngecas cuma 10 watt aja. Jadi ini bakalan sedikit lebih lama. Buat harga sendiri, smartphone ini dibanderol dengan harga 1,6 jutaan. Kalau kalian tertarik buat membelinya, kalian bisa cek link di deskripsi. Oh ya guys, sebagai seorang tech reviewer, aku tuh sering nemuin barang yang buku paduannya tuh pakai bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Cina, dan bahasa yang lain-lain. Nah, untungnya ada UDictionary, sebuah aplikasi translator yang bisa translate ke berbagai macam bahasa, dan aplikasi ini tuh udah bekerja sama Oxford. Ya kalian tau lah ya. Di UDictionary ini banyak banget nih fiturnya. Pertama, kita bisa translate ke berbagai macam bahasa dan kita bisa dengerin pelafalannya. Fitur ini tuh sering kepake banget ya kalau misal aku mau syuting video supaya pelafalanku tuh nggak salah saat aku udah rekaman. Yang kedua, UDictionary ini juga ada English learning-nya. Jadi tiap hari kalian bisa belajar bahasa Inggris dengan cara buka English corner-nya mereka. Nah, kayak gini contohnya. Banyak banget kan? Ini update tiap hari loh dan kalian bisa belajar bahasa Inggris di sini.
Terus yang ketiga, ini yang paling berguna banget buat aku, yaitu adalah fitur kamera translate. Barang-barang yang aku review itu banyak banget kan yang pakai bahasa asing dan aku bingung buat ngertiinnya kayak gimana. Di sini aku sering banget pakai fitur kamera translate ini buat memahami produk yang bakal aku review. Kalian caranya tinggal klik aja icon kamera kayak gini dan kalian arahin ke bagian yang nggak bisa kalian baca, ya misal kayak gini ya. Nah, ini aku foto, cekrek. Di sini bakal menyesuaikan bagian mana aja yang kalian bingung buat terjemahin ke bahasa Indonesia. Nah, di sini udah keluar nih artinya apa aja dan gampang banget kan caranya. Nah, buat kalian yang punya masalah sama kayak aku, yaitu nggak jago-jago amat bahasa Inggrisnya atau bahkan nggak bisa sama sekali, tenang aja, Udictionary udah punya semuanya di sini. Buat kalian yang pengen tahu lebih lanjut, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke videonya. Yang keempat, Infinix Hot 10. Yang keempat ada Infinix Hot 10. Smartphone ini rilis bulan November tahun 2020 kemarin dengan berbekal spesifikasi gaming yang dibawanya. Dibekali dengan chipset MediaTek Helio G70 dengan fabrikasi 12 nanometer dan dukungan kartu grafis Mali G52MC2, smartphone ini sama kayak Realme C3 tadi yang udah jago nih buat libas kebanyakan game-game yang ada saat ini. Buat mainin Mobile Legends dan PUBG Mobile ini udah enak banget. Di game PUBG Mobile ini kalian bisa dapetin settingan grafis mode ultra yang biasanya ada di HP-HP harga 2 jutaan. Buat layar dari HP ini pakai panel IPS dengan resolusi HD+ dan luas layar 6,78 inci yang bongsor banget nih di tangan. Ini bakal cocok buat main game, kenapa? Soalnya layar gede dan resolusi yang cuma HD Plus-nya aja ini jadi bakal sedikit membantu untuk menghemat daya smartphone yang satu ini. Buat baterainya juga udah gede banget, yaitu 5200 mAh yang pastinya bakalan awet banget buat daya tahannya. Nah, kalau harga sendiri smartphone ini dibanderol dengan harga 1,7 jutaan. Kalau kalian tertarik buat membelinya, kalian bisa cek link di deskripsi. Yang kelima, Realme C15 Qualcomm Edition. Yang kelima ada Realme C15 yang pakai chipset dari Snapdragon nih. Yap, dibekali dengan chipset Snapdragon 460, tentu smartphone ini bisa kasih performa yang baik dari versi MediaTek-nya. Bisa kita lihat dari skor Antutunya aja ini bisa lebih baik dan buat main game pun ini nggak ngecewain. Di sini aku nyobain buat main Mobile Legends dan PUBG Mobile, hasilnya benar-benar nggak ngecewain buat HP di harga 1 jutaan. Buat layar, smartphone ini dibekali dengan layar berpanel IPS dengan resolusi HD+ dan luas layar 6,5 inci yang udah pas lah ya buat kebutuhan sehari-hari. Dan buat kelebihannya, smartphone ini tentunya punya baterai 6000 mAh dengan pengisian daya cepat 18 Watt yang udah keren banget nih buat harga 1 jutaan. Buat harga sendiri, Realme C15 Qualcomm Edition dibanderol dengan harga Rp1.950.000. Kalau kalian tertarik buat membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang keenam, Redmi Note 8. Yang keenam ada Redmi Note 8. Smartphone ini emang rilis tahun 2019, cuma masih pantas banget masuk rekomendasi di awal tahun 2021 ini. Dibekali dengan chipset Snapdragon 665, smartphone ini tuh masih bagus banget buat dipakai di tahun 2021. Chipset ini ngebut dan oke banget buat kebutuhan kalian yang suka main game. Meski nggak sekembut MediaTek Helio G70 dan G80, cuma chipset ini stabil, makanya cocok buat dimasukin rekomendasi kali ini. Buat main Mobile Legends ini bisa high frame rate. Terus PUBG Mobile bisa smooth high dan keduanya aman buat dimainin. Jadi cocok deh buat kalian yang cari smartphone gaming. Apalagi layar yang dibawanya ini cukup superior dengan kaca Gorilla Glass 5 yang pakai panel IPS dan punya resolusi Full HD. Jadinya main game di HP ini tuh bakalan dimanjain banget dengan kualitas ketajaman layarnya tadi. Nah, kalau buat baterai mungkin gak gede-gede amat, yaitu 4000 mAh. Tapi smartphone ini udah support 18 Watt fast charging kok, jadinya bakal enak banget karena bakalan cepat buat isi dayanya. Buat harga sendiri, smartphone ini dibanderol mulai dari harga 1,9 jutaan buat varian terendahnya. Kalau kalian tertarik membelinya, kalian bisa cek link yang ada di deskripsi. Yang ketujuh, Realme 5i. Yang ketujuh ada smartphone besutan Realme nih, yaitu Realme 5i.
Smartphone ini rilis awal tahun 2020 kemarin dengan berbekal chipset yang sama kayak Redmi Note 8 yaitu Snapdragon 665 yang tentunya performanya masih oke banget nih dipakai di tahun 2021. Main game tentu chipset ini enak dan cocok banget buat kalian yang cari HP gaming dengan harga murah. Buat layar, Realme 5i dibekali dengan layar berpanel IPS LCD dengan resolusi HD+ dan luas layar 6,52 inci yang udah pas ya buat kebutuhan sehari-hari misal kayak nonton film atau main game. Buat baterainya, Realme 5i dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh yang terbilang cukup awet buat penggunaannya. Dan sayangnya buat pengisiannya cuma 10 watt aja, jadinya harus sabar-sabar aja buat nunggu. Nah, buat harga sendiri, Realme 5i dibanderol dengan harga Rp1.950.000 nih. Kalau kalian tertarik buat membelinya, kalian bisa cek link di deskripsi. Yang ke-8, Redmi 9. Yang ke-8 ada Redmi 9. Kalau boleh bisa dibilang, smartphone ini adalah rajanya smartphone gaming di harga 1 jutaan saat ini. Gimana enggak? Dengan harga 1 jutaan, kalian bisa dapetin chipset ngebut dari MediaTek yaitu adalah MediaTek Helio G80 yang punya fabrikasi 12 nanometer dan dukungan kartu grafis Mali G52 MC2. Buat dipakai main game, tentu HP ini udah enak banget buat di kelas harga 1 jutaan. Game-game yang sering dimainin kayak Mobile Legends, PES 2021, COD Mobile, dan PUBG Mobile pun bisa dilibas sama smartphone ini. Buat layar dari smartphone ini, pakai layar berpanel IPS dengan resolusi Full HD. Yap, beneran Full HD di harga 1 jutaan. Jadinya layarnya ini bakalan tajam banget dipandang mata kita. Sementara buat dayanya sendiri, smartphone ini punya baterai berkapasitas 5020 mAh yang udah cukup buat kebutuhan saat ini, apalagi buat kalian yang doyan main game. Nah, sayangnya nih adapter charger yang dikasih itu cuma 10 watt aja. Jadinya kalau kalian mau nikmatin fitur fast chargingnya, kalian harus beli kepalanya secara terpisah. Buat harga sendiri, smartphone ini dibanderol dengan harga mulai dari 1,6 jutaan. Kalau kalian tertarik membelinya, kalian bisa cek link di deskripsi. Yang ke-9, Poco M3. Yang ke-9 ada the new entry level killer yang resmi rilis di Indonesia di awal tahun ini. Hadir dengan chipset bawaan Snapdragon 662, Poco M3 udah dijamin enak buat dipakai main game. Game-game kayak Mobile Legends atau PUBG Mobile udah bisa dilibas sama HP yang satu ini dan aku jarang nemuin kendala yang berarti. Apalagi di sini udah punya stereo speaker ya yang ngeluarin suara dari dua sisi dimana HP-HP 1 jutaan lainnya nggak ngasih itu. Layarnya juga udah oke banget dengan resolusi Full HD Plus yang tajam dan enak dipandang mata, serta punya ukuran 6,53 inci yang udah pas banget nih. Buat baterainya, Poco M3 udah ngedukung banget buat kalian yang suka main game dengan kasih baterai berkapasitas 6000 mAh yang badak banget. Buat harga sendiri, Poco M3 dibanderol dengan harga Rp1.899.000. Buat kalian yang tertarik membeli smartphone yang satu ini, kalian bisa cek link di deskripsi. Yang ke-10, Redmi 9T. Oke, dan ini dia HP yang baru aja rilis hari ini, yaitu adalah Redmi 9T yang berbekal chipset yang sama dengan saudaranya si Poco M3 yang pakai chipset Snapdragon 662. Dipakai main game tentu experience-nya sama ya kayak Poco M3 yang enak banget dan gak banyak kendala berarti. Buat speaker juga HP ini udah stereo speaker dan ini adalah sebuah fitur mewah buat HP harga 1 jutaan. Lalu buat layar HP ini juga udah oke banget nih dengan pakai resolusi Full HD Plus yang tajam dan enak dipandang mata, serta punya ukuran 6,53 inci yang udah pas dipegang sama tangan kita. Kalau buat baterainya, Redmi 9T punya baterai berkapasitas 6000 mAh yang pastinya awet banget dan punya kecepatan ngecas 18 watt yang udah lumayan cepat buat HP harga segini. Buat harga sendiri, Redmi 9T dibanderol dengan harga Rp1.899.000. Kalau kalian tertarik buat membelinya, kalian bisa cek link di deskripsi.